Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi agak selamat sebenarnya kalau nggak pakai lampu ya. Jadi tidur nggak ketahuan gitu. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Rizky, Ustaz Amanto, guru-guru saya. Pagi ini bukan tausiah ya, Bapak, bukan ceramah juga. Karena saya kompetensinya bukan untuk ceramah gitu, bukan Ustadz. Saya mudah-mudahan ini pas nih pagi ini ya, agak sedikit mikir-mikir sedikit gitu Bapak ya. Dan mudah-mudahan sebentar lagi kopi datang, karena pagi-pagi kalau nggak ngopi nggak apa-apa juga sih Pak, gitu. Saya tadi udah diperkenalkan oleh Ustadz Rizky. Pekerjaan saya lebih banyak sebenarnya pendampingan ke fathering gitu bapak-bapak ya, disebutnya keayahan lah gitu. Bukan saya sangat mengerti persoalan keayahan, bukan, tapi lebih kepada saya lebih kepada praktisi sebenarnya, pendampingan saja kepada para ayah gitu. Kenapa kita bicara soal ayah ini? Karena di Indonesia khususnya memang ada persoalan yang sebenarnya sudah lama sih persoalan ini bapak-bapak semua. Terutama sangat menonjol itu ketika di 80-an akhir atau ketika 90 awal itu mulailah di Indonesia ditengarai sebagai negara yang punya banyak ayah secara fisik tapi nggak punya banyak ayah yang secara psikologis gitu, ayah yang terlibat dan terikat kepada anak-anaknya gitu ya dalam pengasuhan. Kenapa ini terjadi? Karena di 80 akhir itu, di 90 awal, kata penelitian di beberapa negara tentang Indonesia, ayahnya sebenarnya nggak meninggalkan rumah, tetapi meninggalkan satu hal yang paling penting sebenarnya di dalam keterikatan dengan anak-anak. Jadi ayahnya itu tetap mencari nafkah tetap, kemudian mengurus persoalan-persoalan keturunan tetap, tapi ayahnya mulai meninggalkan pos yang sangat penting sebenarnya, yaitu pos pengasuhan. Jadi ayahnya nggak banyak terlibat lagi karena ayahnya sudah nggak banyak terlibat di dalam rumah, tapi sudah banyak keluar rumah gitu alasannya. Ya mungkin kebutuhan ya, lifestyle yang sudah mulai berubah gitu, dan ayahnya meninggalkan rumah, waktunya lebih banyak di luar rumah, dan kemudian sudahlah banyak di luar rumah dan nggak terlibat lagi di dalam pengasuhan. Nah mulailah dari situ bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah terjadi persoalan-persoalan yang kemudian orang menyebutnya secara teorinya di fathering itu, orang menyebutnya bahwa Indonesia mulai berurusan dengan anak-anak laki-laki dan perempuan yang mulai kehilangan sosok ayah, khususnya urusan-urusan psikologis ya bapak-bapak ya. Jadi bukan urusan fisik tapi lebih urusan psikologis. Nah mulailah istilah-istilah, kalau bapak-bapak pasti sudah mengenal istilah-istilah seperti misalnya father hunger, daddy issues gitu ya. Kemudian persoalan-persoalan yang bersangkut paut dengan di rumah tangga itu yang berurusan dengan ayah yang tidak berperan secara psikologis gitu. Nah di Indonesia bapak-bapak tidak seperti father hunger yang terjadi atau fatherless country yang terjadi di negara-negara lain. Indonesia ini dikategorikan sebagai sebuah negara yang di dalam 5 besar fatherless country gitu ya bapak-bapak ya. Nah, fatherless country itu kalau di negara luar itu akibat yang pertama, dampak terutama itu adalah kepada anak-anak. Tapi kalau di Indonesia bukan kepada anak-anak yang pertama. Yang pertama itu dampaknya kepada istri gitu ya, istri gitu. Jadi istilahnya mulai di 80 akhir itu mulailah sebuah istilah yang sering kita kenal, serumah tapi nggak sejiwa gitu Bapak. Jadi serumah nggak sejiwa itu gimana ya? Serumah nggak sejiwa, bukan serumah dua jiwa ya, bukan. Kalau dua jiwa berarti dua biang gitu ya. Tapi ini serumah tapi kalau itu 3 Pak. Kalau serumah 3. Biang 2 Pak.
Ya, berarti 3 mas suaminya. Oh gitu ya. Kita bahas yang mana nih? Yang ya. Jadi serumah tapi nggak sejiwa tuh apa ya Pak ya? Kita serumah tapi kita bukan tim gitu loh Pak. Bukan tim di dalam pengasuhan anak-anak gitu ya Bapak-Bapak ya. Jadi kalau tim itu kan namanya tim itu sering rapat ya Pak ya. Ada mekanismenya gitu ya. Seperti misalnya tim atau apa ya sebuah organisasi lah gitu ya, pasti ada mekanismenya gitu ya Pak ya. RT, RW, Karang Taruna itu kan tim ya, sebuah organisasi sering rapatnya gitu. Nah ini kita di rumah gitu punya anak tapi bukan tim, jadi nggak pernah rapat gitu ya. Ketemu kayak orang kos-kosan gitu loh Pak, gitu. Kayak orang kontrak-kontrakan gitu, jadi nggak ketemu, nggak pernah rapat, nggak pernah bersepakat ini anak yang nomor 1 tuh lagi apa perkembangannya gitu, apa yang harus kita lakukan gitu. Jarang. Ini kecuali bapak-bapak yang ada di sini gitu ya. Ini saya nyari aman aja gitu. Biar pulangnya aman. Jadi dampak pertama tuh ke istri, Bapak. Jadi kenapa dampak pertama ke istri? Karena memang tidak ada pertemuan-pertemuan, tidak ada rapat, tidak ada kesepakatan gitu ya. Bagaimana untuk menghebatkan anak-anak gitu hariannya, sehingga muncullah dari serumah nggak sejiwa itu muncul yang paling pertama itu prinsip pengasuhan itu nggak pernah sama gitu loh Pak, gitu prinsip ya. Kalau nanti Ustadz Rizky, Ustadz Amanto menambahkan kalau saya kekurang-kurang, ada 3 hal penting di dalam rumah tangga kita itu gitu ya, di dalam pengasuhan anak-anak. Satu, bahwa kita secara prinsip tuh harus sama gitu Bapak ya, gitu. Iya Ustadz Rizky, saya harus konfirmasi terus nih kalau khawatir salah gitu. Prinsip gitu di dalam rumah tangga kita itu setidaknya ada 14 prinsip lah gitu Pak ya. Nah 14 prinsip ini harusnya kita bicarakan dulu berdua gitu loh Pak, dengan pasangan kita, karena kalau prinsipnya berbeda pasti nanti pengaruhnya ke pola Pak gitu. Kalau pola itu kegiatan harian, cara membangunkan anak, cara mengapresiasi anak, cara mendisiplinkan anak gitu. Nah pola ini sangat tergantung sekali kepada apakah antara suami dengan istri itu prinsipnya sama apa enggak. Misalnya di dalam prinsip pengasuhan kita itu anak itu adalah amanah gitu ya Bapak Ibu ya. Amanah kepada kita berdua, kepada suami dan istri gitu. Amanahnya itu ada amanah yang 5 amanah yang paling besar itu. Satu, amanahnya amanah spiritual, itu yang paling utama ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Bapak. Jadi perkembangan spiritual, kompetensi spiritual anak kita itu tanggung jawabnya berdua. Setuju ya Bapak ya? Kemudian ada lagi amanah yang harusnya berdua kita menanggungnya, itu amanah emosional. Jadi perkembangan emosional anak kita dari kecil sampai dia besar itu tanggung jawabnya adalah kita berdua. Ada amanah intelektual, amanah sosial, dan amanah fisikal. Jadi kalau antara suami istri sama prinsipnya, berarti tidak ada lagi seorang ayah yang mengatakan bahwa saya hanya nyari uang tok. Nah gitu ya Bapak ya. Jadi nggak ada seorang bapak yang mengatakan kepada istrinya, oh, saya nyari uang aja, kamu urusan yang lain gitu ya. Mudah-mudahan kita sudah sepakat soal ini, dan mudah-mudahan kita tidak lagi berprinsip seperti yang saya sebutkan tadi itu. Kalau kita berprinsip, ada seorang ayah yang berprinsip aku nyari uang tok gitu, dan kamu ngurusin uang, masalah spiritual anak, persoalan emosional anak gitu. Nah pasti nanti pengaruhnya ke pola. Pola itu sehari-hari ya Pak. Bagaimana kita sehari-hari kepada anak kita dari pagi sampai anak kita mau tidur lagi, dari pagi sampai pagi. Nah polanya itu kalau dia prinsipnya nggak sama, pasti polanya itu akan menjadi polaku dan polamu. Maksudnya kalau membangunkan anak agak jarang gitu menemukan pola kita gitu Bapak. Selalu kalau bapaknya membangunkan dengan pola bapaknya. Kalau ibunya besok membangunkan dengan pola ibunya. Gitu ya Bapak ya. Kalau bapaknya mengapresiasi anaknya pasti dengan apresiasi bapaknya, cara bapaknya, dan kalau ibunya mengapresiasi anaknya pasti dengan cara ibunya. Nah, dampaknya ke anak-anak sebenarnya yang paling utama tuh dampaknya Bapak-bapak adalah satu, apa istilahnya kalau Ustadz Rizky itu istilahnya self esteem gitu. Kalau anak kita umur 0 sampai 8 tahun, dia pasti akan sedikit berpengaruh kepada anak itu memandang dirinya gitu loh Bapak. Karena selalu berbeda gitu.
Kalau bapaknya caranya seperti ini, ibunya caranya seperti ini, terus anak-anak tuh selalu bingung, itu dia memandang dirinya sebenarnya yang benar tuh yang mana ya? Aku itu anak ibu apa anak bapak gitu loh, bapak. Munculnya seperti itu. Nah, kalau self esteemnya anak-anak agak sedikit cedera gitu, nanti kalau dia baliknya, pengaruhnya pasti ke apa yang disebut dengan konsep diri gitu ya bapak ya. Konsep diri itu orang lain memandang dirinya. Nah, kalau konsep dirinya agak sedikit bermasalah itu pasti usia produktifnya akan terlambat gitu. Kematangan psikologisnya agak terlambat kepada anak-anak kita. Ini terlalu serius apa pagi-pagi ya, Pak? Iya. Iya, apa iya. Mungkin anunya boleh di Iya. Nggak mungkin saya khawatir melakukan kezaliman pagi-pagi ini, Pak. Ya. Diizinkan Pak Rizky kalau misalkan ada yang agak berat-berat gitu, diizinkan tidur istirahat gak apa-apa. Tapi Nggak, di sini aja, tapi jangan di ada di ini mungkin. Kalau ngantuk mungkin bisa lari dulu Pak. Baik. Nah, baik gitu ya, Bapak. Jadi ini bebas saja. Mau selonjor, mau apa, mau istirahat juga sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau mau tidur jangan bunyi ya, Pak. Nanti ngaruh ke teman-teman yang lain, gitu ya. Jadi 3 hal yang paling penting, Pak. 3 hal yang paling penting tadi saya sebut prinsip ya. Prinsip itu ada lagi misalnya kalau kita kan prinsipnya solehkan dulu baru pintarkan gitu ya Bapak ya. Solehkan dulu baru pintarkan. Nah, kalau suami istrinya berbeda ini gitu loh. Kalau suaminya bilang pintarkan dulu deh gitu ya. Karena apa? Karena pengalaman waktu kecil tuh miskin sekali, terus kemudian susah banget hidupnya, dan kalau nggak pinter itu nggak jadi orang gitu loh. Makanya prinsipnya seperti itu. Dan yang menjadi khawatir itu nggak pernah terbicarakan dengan istri gitu. Sementara istri prinsipnya solehkan. Kira-kira membangunkan anak beda nggak nih nanti pagi-pagi? Yang beda ya Pak ya. Kalau Bapak karena obsesi yang luar biasa membangunkan itu dengan treatment yang kognisi sifatnya Pak. Masa depan gitu, kekhawatiran masa depan. Jadi bangun. Kamu nih kalau malas nggak bangun gini masa depan kamu gelap loh gitu. Anaknya bilang yang gelap itu subuh Pak, gitu, bukan masa depan. Tapi kalau besok istrinya yang membangunkan, karena memang prinsipnya istrinya solehkan dulu, prinsipnya seperti yang bapak-bapak dan istri membangunkan anak gitu ya, dengan ta'awuz, dengan kalimat-kalimat yang baik gitu. Kebayang ya Pak ya kalau anak-anak hidup bertahun-tahun seperti ini tuh kebayang Pak, gitu. Jadi kalau bapaknya datang dia udah membayangkan gitu, ini masa depan gitu ya gitu. Kalau bapaknya datang pintu baru dibuka anaknya langsung bangun, Pak masa depan cerah insya Allah gitu ya. Jadi bapaknya nggak usah ini. Itu baru hal yang sederhana ya Pak ya. Nanti persoalan mendisiplinkan, persoalan mengapresiasikan juga akan muncul. Nah kemudian yang ketiga adalah yang harus kita sepakati sebagai tim itu adalah soal roadmap gitu ya. Jadi roadmapnya bagaimana mengasuh anak laki-laki, bagaimana anak saudara perempuan. Nah, yang terakhir ini kita mau diskusikan, Pak. Yang terakhir ini, ya. Saya menulis ini, Bapak-bapak, ini yang paling bawah itu ada fenomena SCBD. Nah, SCBD ini apa ya, Pak? SCBD? Sampit apa enggak ya? Gimana? Ini? Diketik apa? Oke. Jadi ini hanya sebagai sampel gitu Bapak ya. Ini bukan maksudnya ngejudge gitu, bukan. Ya, tapi sampelnya yang menarik. Alhamdulillah dilibatkan sedikit gitu Ustadz Armanto untuk ngurus-ngurus SCBD ini. Fenomenanya menarik gitu. Yang paling menariknya itulah bagi saya dan beberapa teman yang dilibatkan oleh Pak Gubernur gitu. Melihat fenomena SCBD ini adalah yang paling menarik itu sebenarnya ini Pak, gerakan LGBT internasional itu yang paling menarik sebenarnya. Jadi ada sebuah gerakan di belakang ini gitu yang saya nggak tahu juga apakah itu mereka juga bikin program-program di tempat yang lain gitu. Tapi Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok ini memang yang paling menonjol itu sebenarnya adalah anak-anak kehilangan jati dirinya gitu ya. Mana yang laki-laki, mana yang perempuan itu sudah
nggak jelas gitu. Dan fenomena yang paling menarik, yang paling banyak itu disorot oleh media internasional itu adalah memang generasi pelangi ini, gitu ya. Generasi yang Melambai. iya, jadi anak-anak menjadi kecenderungan bahwa mana laki-laki mana perempuan menjadi samar gitu. Nah, kenapa kita membahas ini pagi-pagi ini Bapak-bapak adalah karena salah satu memang tantangan kita ke masa depan itu adalah kalau kita punya anak laki-laki, apakah kita sudah mempunyai roadmap bagaimana melahirkan anak laki-laki oleh laki-laki yang dipilih oleh Allah gitu ya. Saya maksudnya kita semua gitu ya. Kalau kita punya anak perempuan, bagaimana kita memperempuankan anak perempuan kita oleh juga salah satu tugas yang paling besar dari kedua orang tua itu ada di pundaknya ayah. Setuju ya Bapak-bapak ya? Mudah-mudahan ya. Bagaimana melahirkan anak laki-laki oleh laki-laki yang dipilih oleh Allah sebagai laki-laki yang paling utama di dalam rumah gitu, dalam rumah tangga kita. Menariknya, tapi ini teori semua ya Bapak. Nanti kalau ladang syariahnya ke beliau, ke Ustaz Amanto. Yang paling menariknya umur ya melaki-lakikan dan memperempuankan anak laki-laki dan perempuan itu, kalau boleh kita menyebut batasnya, walaupun ini hanya sekedar penelitian saja, batas yang paling akhir itu ada di umur 14-15 sebenarnya Bapak Ibu. Itu kita ngelihat sebenarnya kepada tahap perkembangan dan fitrah perkembangan anak-anak kita. Karena 15 tahun ke atas itu secara fitrah anak-anak sudah nggak terlalu dekat dengan kita gitu Ustaz Rizky ya. Dekat itu maksudnya secara fitrah dia sudah punya banyak dalam tanda petik itu banyak narasumber lain gitu dalam hidupnya. Umur 15 tahun gitu. Kalau 15 tahun ke bawah itu masih apa kata bapaknya, apa kata ibunya itu masih sakti lah gitu Pak ya. Tapi kalau 15 tahun ke atas yang sakti itu temennya. Jadi kalau bapaknya bilang, "Mas, Dek, bagusnya menurut Bapak gini." Anak-anak 15 tahun ke atas itu kalimatnya menurut temanku enggak. Gitu. Sehingga bapak tuh sering frustasi. Ini yang ngasih jajan kamu temanmu apa aku gitu ya. Jadi kok masa urusannya sudah dengan temannya. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita nggak yang satu soal fenomena SJBD ini hanya sampel ya Bapak-bapak ya. Jadi tidak ngejudge nih di luar dari persoalan orang membahas soal kreativitas, persoalan yang lain-lain. Saya hanya mau memfokuskan, mengingatkan ke diri saya bahwa apa yang kita ambil dari fenomena SJBD ini adalah persoalan bagaimana kita menjaga fitrah ke laki-laki anak laki-laki kita dan menjaga fitrah ke perempuan anak perempuan kita. Itu aja pembahasan kita pagi ini. Kopi ya Pak? Oh putih. Ya. Mau minta kopi nggak enak sama yang lain Pak. Oh gitu ya. Ya. Ya makasih banyak Ustaz. Jadi judulnya agak sedikit apa ini? Optimis apa posesif ini, Pak? Jaga atau lepaskan anakmu. Maksudnya kalau punya anak laki-laki itu ada waktu-waktu yang terbatas sebenarnya. Punya anak perempuan ada waktu yang terbatas sebenarnya, Bapak. Untuk kita yang tadi proyek besar kita itu melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau istilahnya beberapa ahli itu kan Bapak ini nanti agak dia yang mulai hisab itu agak berat gitu pekerjaannya Pak ya. Jadi tanggung jawabnya berat gitu. Seperti salah satunya adalah bagaimana mempertanggungjawabkan anak laki-laki kita mulai dari umur 0 sampai umur 14-15 tahun itu apa yang kita berikan treatment ke laki-laki kepada anak laki-laki kita gitu. Ya. Alhamdulillah kalau kita sebagai seorang laki-laki ini nggak bermasalah gitu loh Pak. Ke laki-lakiannya nggak bermasalah gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak bermasalah ke laki-lakiannya. Gitu. Iya, mudah-mudahan nggak ya, Pak ya, gitu. Iya. Aman, iya. Gitu, sebenarnya bukan maksud saya bukan ke melambainya bukan Pak ya, gitu. Tapi lebih kepada konstruksi kelaki-lakiannya sebenarnya. Konstruksi kelaki-lakian itu kalau secara teorinya dibangunnya sekitar umur 2 tahun Pak. Ketika Bapak memutuskan punya anak laki-laki dan kemudian memperkenalkan bermain gulat dengan anak laki-laki. Itu sebenarnya sudah mulai membangun secara nyata konstruksi ke laki-lakian, ke maskulinitasan sebenarnya. Nah, lewat bermain gulat itulah nanti Bapak akan mengenalkan bagaimana kaki laki-laki itu kepada anak laki-laki.
Jadi kalau main gulat dengan anak laki-laki, terus tiba-tiba anak laki-laki bapak 5 menit atau 3 menit awal normal gitu ya, dihormati bapaknya. Biasanya anak-anak 2 tahun 3 tahun 5 menit kemudian tangannya dia nyekek bapaknya gitu ya, atau ditendang kepala bapaknya. Itu sebenarnya momen untuk mulai membangun kemaskulinitasan sebenarnya kalau secara teori. Membangun konstruksi kelaki-lakian. Jadi kalau anak laki-laki bapak nendang kepala bapak gitu, pegang kakinya gitu dan sampaikan kepada dia gitu bahwa kaki laki-laki bukan untuk menendang seperti ini, tapi disampaikan untuk apa misalnya gitu. Atau untuk nendang ibumu misalnya atau apa, enggak begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu berpengaruh nggak kira-kira kepada anak umur 2 tahun atau 1,5 tahun? 2 tahun sebenarnya paling bagus. Pengaruh nggak ke anak laki-laki itu? Mungkin dia nggak terlalu mengerti, Pak. Tetapi dia akan simpen. Dia akan simpan itu. Apa-apa yang kita sampaikan. Gitu. Baik. Jadi kenapa saya tulis jaga atau lepaskan anakmu ini? Hanya sebagai pengingat saja bahwa waktu kadang-kadang nggak bisa kita kontrol ya Bapak ya. Tiba-tiba anak-anak yang kemarin kita nganter ke sekolah Sahabat Alam usianya usia kelas 1 SD, tiba-tiba loh sekarang udah kelas 5 tuh. Gitu ya. Udah lupa. Jadi kita lupa tuh Pak, ngajarkan dia traveling, ngajarkan ke dia ketika dia umur 8 tahun kita bilang, nak di umur 8 tahun ini nabimu ini sudah berjalan 1000 kilo gitu ya, gitu Ustaz Namanto ya. Berjalan dari Makkah ke Syam ya, 1000 kilo. Itu kalau para ahli fadring mengatakan salah satu contoh yang sangat luar biasa bagaimana membangun konstruksi kelaki-lakian di umur ada 2 kali membangun konstruksi kelaki-lakian secara besar-besaran. Satu ketika dia berumur 7 sampai 8 tahun membangun konstruksi kelaki-lakian, di sanalah bapak-bapak menurut emat saya wajib untuk traveling dengan anak laki-laki, berdua saja. Gitu ya, Pak. Nggak usah 1000 kilo. 1000 kilo jauh sekali gitu. Nanti ongkosnya juga besar gitu ya. Nah, yang pendek-pendek saja tapi sudah melakukan traveling berdua. Disitulah di umur 8 tahun, 7-8 tahun itu bapak-bapak mengucapkan kalimat yang pertama untuk mengatakan bahwa kamu ini nak gitu ya, mengerti atau nggak ngerti dia anak laki-laki, tapi kita sampaikan ke dia bahwa kamu ini adalah shadow-nya ayah, kamu ini adalah asistennya ayah gitu ya. Nanti di umur 8 tahun itulah secara resmi bahwa bapak untuk mendistribusikan tugasnya bapak di rumah tangga yang bisa dikerjakan oleh anak laki-laki umur 8 tahun. Kira-kira apa ya Pak? 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Yang bisa didistribusikan tugasnya Bapak. Apa ya? Umur 8 tahun, 7 tahun apa ya Pak? Apa ya Pak Rizky yang bisa anak-anak 7 tahun, 8 tahun? Kalau teorinya tuh deal pertamanya Pak. Deal pertamanya anak laki-laki merasa bahwa dia punya seorang mentor laki-laki dan dia sudah dianggap sebagai seorang laki-laki utuh gitu. Di umur 7-8 tahun. PR ya Pak ya? Kira-kira apa yang nanti di lewat WA ini jawabnya gitu. Nanti yang kedua adalah di umur 14 tahun Bapak-bapak. Umur 14 tahun itu adalah sebenarnya rapor yang terakhir sebenarnya untuk memeriksa apakah kita sudah membangun konstruksi kelaki-lakian kepada anak laki-laki kita, anak perempuan kita. Nah, kita lihat sedikit Bapak-bapak, ini tantangan pengasuhan yang era menuju era 5.0 ini. Ini hasil penelitian saja yang saya bacakan ya Pak ya. Kalau eksternal itu lingkungan ya. Lingkungan itu bisa juga internet, bisa juga orang pihak yang ketiga dan lain-lain. Kemudian internal. Nah, yang paling banyak itu untuk masa depan itu sebenarnya adalah internal Pak, tantangan pengasuhan. Kalau eksternal itu sebenarnya udah kita bisa baca sebenarnya. Eksternal itu. Kalau internet sudah kita bisa baca ya, sudah kita bisa antisipasi misalnya. Era 1 tahun 2 tahun ke depan itu apa perkembangan yang akan pengaruh pada anak-anak kita sudah kita bisa baca sebenarnya Bapak ya. Tapi yang paling berat itu katanya internal di dalamnya, di dalam ini kita. Fondasi tumbuh kembang yang rapuh ini terutama ada di anak-anak berusia dini gitu Bapak Ibu ya. Kalau tantangannya apa? Fondasi tumbuh kembang yang rapuh ini tantangannya adalah ketika di rumah tangga itu antara suami istri masih berparadigma bahwa anak usia dini itu nggak usah terlalu serius gitu Bapak Ibu ya. Maksudnya di rumah itu masih beranggapan paradigmanya anak 0 sampai 7 tahun dan 8 tahun itu ya kalau nggak yang terbaik nggak apa-apalah gitu Bapak Ibu ya. Padahal kalau logika pengasuhan, paradigma pengasuhannya dan mudah-mudahan kita setuju semua, yang terbaik itu adanya di umur itu sebenarnya Bapak Ibu ya, di umur itu. Karena Allah memberikan
potensi kompetensi yang paling hebat dalam tumbuh kembang itu adanya di umur 0 sampai 7 tahun atau 0 sampai 8 tahun. Mudah-mudahan Bapak setuju ya. Artinya misalnya gini, potensi untuk kita memberikan treatment sehebat-hebat mungkin itu secara spiritual di umur 0 sampai 7 tahun itu sangat luar biasa, Pak. Jadi itulah sebabnya kenapa beberapa ahli fathering itu mengatakan kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, 0 8 tahun itu bapak-bapak dan ibu-ibunya misalnya gitu segera memperbaiki misalnya tahsinul Qur'annya gitu Bapak Ibu ya. Karena anak-anak di umur itu sangat berpotensi untuk menyimpan lewat pendengaran. Jadi kalau anak-anak mendengar bapak dan ibunya selama 7 tahun tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, berarti kita memang agak sedikit berkhianat dengan amanahnya Allah soal pendengaran. Gitu Bapak ya. Setuju ya? Mudah-mudahan setuju ya. Kalau Pak Rizky di Sekolah Sahabat Alam itu berarti memang kalau ada anak-anak yang berusia 0-8 tahun, berarti harusnya guru-guru yang terbaiknya ada di usia itu. Gila kalau dibandingkan dengan guru-guru yang kelas rendah atau kelas tinggi gitu loh Bapak. Jadi harus terbaiknya ada di umur itu. Jadi kalau guru PAUD, guru TK itu harusnya adalah guru yang terbaik gitu. Karena Allah memberikan potensi tumbuh kembang yang terbaik. Nah, yang jadi tantangan kita Bapak-bapak adalah ketika suami istri di umur 0-8 tahun itu tidak fine. Tidak, maksud saya nggak serius gitu loh Pak. Nggak serius gitu. Karena apa nggak serius? Karena masih beranggapan bahwa di umur 0 sampai 7 tahun atau 8 tahun itu ya namanya anak-anak gitu ya. Nggak mungkin banyak prinsip seperti itu. Padahal di umur itu adalah masa tumbuh kembang yang sangat luar biasa. Nah, apa akibatnya? Bapak-bapak ketika di usia 0-8 tahun itu rapuh, agak susah kita untuk mentreatment tumbuh kembang anak-anak kita di tahap-tahap berikutnya. Bapak ya. Kalau anak-anak tidak punya banyak pengalaman lapisan-lapisan selama 0-8 tahun gitu Bapak Ibu ya. Nggak misalnya dia selama 0-8 tahun 8 tahun itu mungkin Bapak dan Ibunya lupa gitu. Untuk lalai misalnya untuk memperkenalkan Rasulullah SAW, agak berat juga kita nanti untuk di umur 8 tahun ke atas kita meminta anak-anak kita untuk melakukan akhlaknya Rasulullah SAW. Karena umur 8 tahun ke atas itu anak-anak itu pola pendidikannya itu nggak bisa lagi lewat banyak bercerita gitu Bapak, tapi lebih banyak simulasi sebenarnya. Jadi kalau kita mengenalkan Rasulullah, menceritakan Rasulullah di usia 0-8 tahun itu Rasulullah suka menolong, supaya anak-anak nanti punya karakter, punya kepribadian menolong di usia-usia baliknya dia. Berarti nanti umur 8 tahun, 14 tahun itu anak-anak harusnya lebih banyak jangan diceritakan lagi, tapi lebih banyak diajak simulasi gitu loh Pak. Dia bikin project gitu misalnya nolong orang, Dek ini ayah ada uang gitu ya, apa nih yang bisa kamu lakukan dengan uang ini? Apa kata para ahli itu lebih bagus Pak di umur-umur 8 tahun ke atas. Jadi simulasi harus lebih banyak gitu. Jadi kalau simulasi lebih banyak nanti anak puncak produktifnya di usia 18-19 tahun itu kematangan psikologisnya akan lebih dahulu dari kematangan biologisnya. Nah itu kan target kita sebenarnya Pak dalam membesarkan anak adalah ketika usia psikologisnya itu agak lebih maju dari usia biologisnya dia. Kemudian yang kedua, orang tua tidak peduli dengan tahap perkembangan. Apa itu maksudnya? Ketika seorang ibu dan seorang bapak nggak terlalu istilahnya punya anak umur 7 tahun, 8 tahun, tapi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan kepada anak umur segitu gitu loh Pak. Gitu ya. Misalnya anak umur 7 tahun, 8 tahun itu kalau dari sisi ilmu kefatheringannya, keayahannya, kita menyebutnya anak laki-laki 7-8 tahun itu tombol kelaki-lakiannya mulai nyala Pak, nyala utuh 7-8 tahun. Itu fitrah kelaki-lakiannya itu akan muncul Pak. Misalnya anak laki-laki itu udah mulai kalau nggak terarahkan itu mulai nendang kemana-mana gitu Pak, teriak kemana-mana, kemudian loncat kemana-mana gitu. Dia udah nggak peduli misalnya ada neneknya datang itu dia bisa loncat tuh di atas kepala neneknya gitu ya. Dan banyak hal yang bisa dilakukan. Sebenarnya bukan dia nakal, tapi dia sudah sepertinya Allah memberikan isyarat kepada bapaknya, terutama wahai sang bapak gitu ya. Kata anak nih, wahai bapakku, aku sudah siap untuk didownloadkan ke laki-lakian. Dan itu memang sangat luar biasa konstruksi kelaki-lakian itu di umur-umur 7 tahun, 8 tahun ke atas. Nah yang jadi tantangan kita bapak-bapak adalah kita melewati masa-masa seperti itu gitu loh Pak. Jadi masa-masa yang harusnya
anak kita 19 tahun itu dia sudah bertanggung jawab gitu Bapak ya. Umur 19-20 tahun itu dia sudah mulai mandiri gitu. Tidak lagi misalnya kalau makan itu diambilkan, tetapi dia sudah mengambilkan gitu. Pagi-pagi itu anak-anak umur 14-15 tahun itu harusnya dia tidak lagi dibangunkan, tapi dia sudah harus membangunkan adiknya misalnya gitu ya. Karena bagusnya anak-anak umur 10 tahun ke atas itu laki-laki dan perempuan, terutama laki-laki, kata depannya nggak boleh lagi di, tapi kata depannya harusnya harusnya gitu Bapak Ibu. Jadi jangan diambilkan lagi tapi sudah mengambilkan. Kemarin saya beli ini Pak, beli lewat online itu tongsis. Rencana mau ke Ustadz, mau ke Palangkaraya, mau foto-foto gitu Ustadz, pakai tongkat selfie itu. Terus beli gitu ya. Lupa bawanya ke Palangkaraya. Saya mau cerita ini Mbak, hikmahnya saya beli tongsis itu datang, diantar gitu online datang, itu bungkusannya panjang gitu ya Pak ya, bungkus panjang tuh saya buka tuh kemudian saya keluarkan. Yang muncul pertama itu keluar itu yang saya keluarkan seperti ini, yang keluar pertama itu adalah lembaran-lembaran Pak, manual booknya. Tongsis itu belinya 35.000 Pak, tapi manual booknya itu banyak, berapa lembar gitu. Saya cuman mengaitkan ini gitu loh Pak, tongsis saja itu ada manual booknya, tongsis ya. Jadi saya buka lembaran yang pertama, harus dibuka ininya, terus kemudian yang tripodnya harus begini. Itu tongsis Pak. Tongsis itu ada manualnya. Kalau nggak kita ikuti manualnya, kenapa Pak? Lampu mati ya? Enggak tuh Pak. Ini? Udah nyala lagi. Iya. Harus gimana? Bisa? Tunggu beberapa detik. Ya. Baik, jadi ini pelajaran buat saya gitu Bapak ya. Mudah-mudahan terinspirasi gitu. Untuk sebuah tongsis yang harga 35.000 itu ada manual booknya gitu Pak. Untuk anak kita yang nanti kita akan pertanggungjawabkan depan Allah SWT, khawatirnya nggak ada bukunya gitu loh Pak. Kita nggak punya manualnya gitu ya. Ini kan luar biasa nih Pak. Bukan saya membandingkan anak dengan tongsis ya, bukan Pak ya. Tapi tongsis saja itu ada urutan-urutannya gitu loh Pak. Gitu. Ini yang pertama dibuka ini, yang kedua adalah ini gitu. Nah itu yang kedua, orang tua tidak peduli dengan bukan tidak peduli, tapi orang tua nggak terlalu ngeh dengan tahap perkembangan. Sehingga ketika kita punya anak, kita nggak tahu gitu loh Pak, apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita gitu. Kemudian, nah penelitiannya lagi, tantangan ke masa depan itu adalah, saya sebutkan saja karena belum muncul, ada hilangnya figur ayah. Nah, figur ayah. Anak-anak ke ayahnya itu butuh dua gitu loh Pak. Satu itu butuh peran dan kemudian butuh tokoh. Anak-anak itu butuh secara fisik kepada ayahnya dan butuh juga secara psikologis kepada ayahnya. Jadi dia butuh ngelihat ayahnya utuh secara fisik, terutama nanti bagi anak-anak umur 8-9 tahun ke atas, dia sudah membutuhkan otot bisep ayahnya itu seperti apa. Anak-anak umur 8-9 tahun ke atas itu sudah ingin merekam kalau bapaknya ngangkat memindahin galon air minum itu seperti apa. Keceklekah atau apa gitu. Dan dia akan lihat itu Pak. Bagaimana bapaknya ngangkat yang semacam itu. Atau menyelesaikan genteng yang jatuh itu seperti apa. Nah anak-anak 9 tahun itu sudah membutuhkan dua hal itu. Membutuhkan secara fisik dan membutuhkan secara psikologis. Kalau anak-anak umur 8 tahun ke bawah itu sebenarnya bapak secara fisik anak-anak nggak terlalu butuh sebenarnya. Yang paling dia butuhkan itu adalah secara psikologis. Nah kita lihat satu-satu nih Bapak. Ini benar-benar ini hanya inspirasi ya Pak. Boleh diterima boleh enggak gitu. Nah kita ngelihat sekarang ke anak laki-laki gitu. Nah anak laki-laki itu kalau saya mengistilahkan men itu are made not born gitu ya. Jadi anak laki-laki itu memang harus kita create Pak kelaki-lakiannya. Kita bangun konstruksi kelaki-lakiannya. Jadi memang harus ada pekerjaan yang agak lebih agak serius sebenarnya membangun ke konstruksi kelaki-lakian. Jadi ya mungkin bahasanya salah kali Pak. Kalau itu untuk ayam, nah, gitu ya. Jadi anjingnya bilang ini buat saya apa buat ayam, gitu ya, gitu ya. Iya. Dia lagi mikir berarti. Lagi mikir. Ini mau dilanjutkan apa ini, gitu ya. Baik. Anak laki-laki ya Pak ya. Jadi jadikan anak laki-lakimu laki-laki sejati by design not by accident. Jadi memang harus ada desainnya gitu loh Pak. Gitu ya. Mudah-mudahan setuju ya ada desainnya.
Jadi memang ada misalnya umur 0 sampai 7 tahun. Tadi saya menyebutkan 0 sampai 1,5 tahun itu apa yang dilakukan oleh bapak-bapak. 0 1,5 tahun itu kan usia itu usianya ibu sebenarnya. Ibu yang harus lebih banyak, namanya kalau istilahnya Ustadz Rizky itu maternal bonding. Nah, tugas bapak-bapak apa di umur 1,5 tahun anak itu? Tugas yang paling utama itu adalah membuat istrinya nggak stres. Gitu. Jadi memang harus membuat di usia 0 sampai setengah tahun anak bayi kita itu membuat istrinya, bapak-bapak, kalau istrinya bilang, "Ya, ayah di mana sekarang? Oh, aku masih di luar, baru selesai, udah mau pulang. Boleh nggak dibelikan martabak yang 10 telur?" gitu. Nah, bapak-bapak jangan marah. Yang penting dia sehat, kamu nyaman gitu. Iya, boleh gitu 10 telur. Besok nelpon lagi. Iya, 10 telur itu kok nggak grace gitu. Boleh nggak 12 telur? Udah bapak sabar aja. Cuman 1,5 tahun kok gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi itu, Pak. Karena membangun konstruksi kelaki-lakian itu di umur 1,5 tahun itu oleh seorang mentor yang namanya ibu. Ibu itu nanti dia akan sambil gendong, dia akan cerita tentang laki-laki yang paling mulia itu. Dia akan cerita tentang sirah nabawiyah gitu ke anaknya, gitu ya Pak ya. Anakmu itu loh, anak, kamu tahu nggak tentang Rasulullah gitu. Itu tugas hampir 1,5 tahun, 2 tahun. Jadi kalau bagusnya itu 1,5 tahun, 2 tahun itu bapak kepada istri diambil aja handphonenya, gitu. Jadi dia gendong itu jangan sambil balas grup WA-nya, atau bapak cek istrinya, kamu grup WA kamu berapa, gitu. Karena konsentrasinya ada di sini. Kalau boleh menyebut itu masa 0 sampai 1,5 tahun itu masa terbaik sepanjang hidup anak manusia, gitu. Karena 0 sampai 1,5 tahun itu kalau istri bapak stres gitu membesarkan anak-anak mulai dari hamil ya, itu nanti ada 3 simpul waktu kata para ahli yang nanti anak-anaknya akan terpengaruh nih Pak. Pertama itu adalah ketika balik muda. Balik muda itu ke sekitar umur 12, 13, 14. Itu nanti anak-anak kita yang dia dengan ibunya di usia 0 sampai 1,5 tahun bermasalah maternal bondingnya itu nanti agak sedikit persoalan tuh Pak di umur-umur itu. Nanti akan muncul lagi di simpul waktu yang ketiga, itu di umur sekitar 18, 19, 20 tahun, menjelang masa dewasa muda. Nanti akan sedikit persoalan anak muda kita ini, anak laki-laki ini, ketika dia usia 29, 30, 31, 32. Ya Pak ya. Jadi itulah sebabnya kenapa saya menuliskannya laki-laki anak laki itu ada desainnya. Jadi nggak apa ya Pak, nggak seperti tahu bulat gitu. Digoreng dadakan gitu loh Pak. Halo jadi gitu, nggak bisa gitu. Gitu. Ya. Stres. Ya. Nah, desainnya itu roadmap ya, Bapak ya, roadmapnya gitu. Nah, seperti Bapak ketika mengawali pernikahan kan sebagai seorang qawam, sebagai seorang pemimpin rumah tangga kan juga membuat rencana ya. Rencana ini rumah tangga dibawa kemana gitu Bapak Ibu ya. Pak Rizky bikin itu ya, rencana rumah tangga dibawa kemana gitu. Ke Aceh apa ke Palangkaraya gitu. Iya, iya. Ya. Roadmapnya anak laki-laki itu ke mana ya Bapak ya? Roadmap anak laki-laki itu. Ujungnya anak laki-laki itu kemana ya Pak? Kalau saya nulisnya nanti ujungnya anak laki-laki itu qawam gitu ya. Qawam, bukan anaknya Pak Rizky, tapi anak laki-laki itu mau kemudian hari dia menjadi siapapun nggak ada masalah. Tapi pastikan di dalam dirinya itu ada keqawaman. Gitu ya Bapak ya. Nah, qawam itu memang membangunnya seperti bukan tahu bulat itu. Mulai dari awal itu ada apa ya? Bagusnya ada desainnya. Tadi saya menyebutkan di usia 2 tahun apa yang harus dibangun gitu. Kenapa Bapak wajib main gulat mulai di usia 2 tahun 3 tahun. Wajib gitu Bapak. Dalam waktu sepekan misalnya 2 kali 3 kali itu wajib kita lakukan kepada anak kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka mulai membangun itu tadi itu targetnya qawam kelak kemudian hari ketika dia dewasa gitu ya. Jadi qawam ini apa ya istilahnya dia ayah yang qawam ini ayah yang ada secara fisik, ada juga secara psikologis gitulah Bapak ya. Dia qawam. Nah, ini contoh saja Bapak, contoh roadmap untuk anak laki-laki. Jadi
bagaimana caranya? Nah, ini yang di awal-awal nih Pak. Di awal-awal ketika kita mau menikah, ya, atau kita sudah menikah di 5 tahun awal pernikahan kita. Nah, yang perlu kita cek pertama itu yang di atas ini Pak, yang periksa diri ini. Periksa diri ini sebelum anak-anak datang ini, ya. Apakah kita seorang laki-laki menjadi bapak-bapak ini absent husband kah, gitu ya? Maksudnya suami yang suami yang ke istri lebih kepada soal fisik gitu, tapi tidak bisa menyamankan istri secara psikologis gitu. Kemudian di roadmap yang pertama ini ketika kita menikah perlu juga membicarakan persoalan utang pengasuhan. Nah, utang pengasuhan itu adalah, kalau saya mengistilahkan utang pengasuhan itu adalah kepribadian kita sekarang yang disebabkan oleh ada persoalan kelalaian, keabayan pengasuhan kita dulu di umur, khususnya di umur 0 sampai 15 tahun. Jadi kepribadian saya misalnya Bapak, saya misalnya dahulu sama almarhumah istri saya disampaikan abang itu orangnya sukanya flight, nggak suka fight. Itu kepribadian saya Pak. Udah umur 30 tahun lebih, itu muncul kepribadian seperti itu. Sukanya flight, nggak suka fight. Jadi kalau ada persoalan itu nggak langsung selesai gitu loh Pak. Yang ada itu ilmunya ilmu ngeles Pak, gitu ya. Dek, nanti waktu akan menyelesaikan. Kan indah sekali ya kalimatnya Pak ya, gitu. Tapi udah sebulan tuh nggak selesai, gitu. Bang, genteng jatuh Bang. Nah, saya sabar dan syukur saja, gitu. Ya, insya Allah akan selesai. Waktu akan menyelesaikan. 1 bulan genteng itu udah nggak cuma jatuhnya 1, 2, 3, itu masih nongkrong gentengnya, gitu. Tapi kemudian istri, kalau suami yang kepribadiannya sukanya flight, nggak suka fight itu, kalau istri mengingatkan yang ketiga itu marah. Nah, marahnya sudah kalau saya dulu marahnya, kamu nggak paham pekerjaan laki-laki itu di luar. Kami bersabung nyawa, nggak tahu bersabung nyawa sama siapa gitu loh Pak. Kamu nggak tahu naik motor itu berat loh, gitu. Naik motor itu berat. Kena angin tuh apa itu Pak, keluar itunya. Padahal sebenarnya adalah persoalannya gentengnya aja. Yang tadi itu, yang sabar dan syukur, dan kemudian waktu menyelesaikan masalah itu. Apa itu persoalannya? Kepribadian. Nah, itu yang kita sebut dengan utang pengasuhan. Kalau bapak-bapak di teman bapak di pekerjaan gitu, kalau ada teman-teman lagi ngumpul, terus kita datang, terus tiba-tiba diem, teman-temannya diem, gitu ya. Nah, diamnya itu bukan karena dia nggak suka sama bapak sebenarnya, tapi dia nggak suka sebenarnya dengan hutang pengasuhan yang bapak bawa setiap hari di ransel kehidupan bapak-bapak, gitu ya, gitu Bapak ya. Jadi orang itu nggak suka kan kadang di kantor itu mutasi promosi nggak jalan, itu bukan karena dia secara intelektual, secara ini nggak berprestasi, tapi lebih kepada kantong yang dia bawa itu Pak. Jadi misalnya kalau Pak Rizky ke saya, Pak Rizky nggak terlalu dekat sama saya, itu bukan karena persoalan yang lain, tapi persoalan Pak Irwan ini orangnya nggak bertanggung jawab. Nah, itu Pak, utang pengasuhannya itu. Nah, kalau utang pengasuhan ini ketika awal-awal pernikahan maksudnya nggak bisa diselesaikan semua, tapi nggak kita bicarakan dengan pasangan kita, nanti ngaruhnya ke anak-anak. Kalau mulia anak-anak kita lahir, nanti anak-anak di awal itu akan copy paste Pak, apa-apa kepribadian yang ada di kita, gitu ya. Anak 0 sampai 7 tahun, 0 5 tahun itu kan belum bisa diskusi ya Pak. Belum bisa kita sampaikan. Kalau misalnya kita nggak bertanggung jawab gitu misalnya gitu, atau kita penakut, atau misalnya lampu di rumah mati tiba-tiba malam-malam. Itu karena kita punya utang pengasuhan agak sedikit penakut, yang teriak pertama tuh bapaknya. Kan gitu ya. Gitu loh Pak. Nah, di sini kan enggak ya. Enggak. Lampu mati, bapaknya yang teriak. Lampu mati, gitu ya. Anak laki-lakinya sama istrinya istighfar Pak. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kata anak laki-lakinya, sampai anak lakinya kan bilang, Om, maaf Om, gitu ya. Yang teriak itu harusnya kita, bukan bapak gitu yang teriak. Ini terjadi bukan sekali Pak, tapi terjadi setiap lampu mati yang teriak bapaknya. Yang teriak bapaknya gitu. Karena apa? Bapaknya bisa jadi karena memang treatmentnya di usia 15 tahun dia nggak ditreatment untuk berani menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, kebayang ya Bapak, kalau anak kita 0 sampai 5 tahun bapaknya hadir dengan kondisi semacam ini, kan kita kan bapaknya nggak bisa excuse ke anak 0 sampai 5 tahun.
kenapa Bapak teriak-teriak malam-malam? Kan nggak bisa kita nerangkan. Banyak maaf ya Mas, gitu ya. Mohon dimaafkan. Bapak ini kan nggak bisa. Anak-anak 5 tahun nggak ngerti Pak. Anak-anak ngelihat aja, ngelihat dia fotokopi, lihat dia fotokopi gitu. Nah itulah sebabnya kenapa kalau ada bapak dan ibu-ibu yang tidak menyelesaikan utang pengasuhannya ini, nanti dia sedang memberikan sebenarnya warisan kepada anaknya di usia 0 sampai 7 tahun. Gitu ya. Ada ibu-ibu yang di usia anaknya usia 0 sampai 7 tahun, dia belum selesai masalahnya. Ada ibu-ibu yang baperan. Baperan itu nggak bisa ngomong Pak. Dia hanya bisa ngelihat ke jendela jauh gitu. Kalau kucing lewat dia bilang enak jadi kucing lu ya, gitu misalnya gitu. Ya, jadi nggak bisa mengutarakan kepada suaminya gitu loh Pak. Kenapa nggak bisa mengutarakan suaminya? Karena di umur 0-15 tahun dia nggak terlatih untuk mengatakan apa-apa kepada orang lain gitu. Jadi yang dia bisa tuh nangis aja, nangis. Ini contoh saja bapak-bapak ya. Contoh saja di tahap yang kedua. Bagaimana roadmapnya ada namanya parenting team. Nah parenting team ini adalah ketika tahap yang kedua tuh 5 tahun awal pernikahan. Kalau bapak-bapak punya anak laki-laki, ayo cek berdua dengan istri, kita ini sudah tim belum deh ya? Atau jangan-jangan ini kalau kita solo karir sebenarnya. Jadi kalau tim itu ada rapat-rapatnya gitu loh Pak, ada mekanismenya. Nah, rapat ini anakmu gimana gitu. Ini anakmu gimana, apa yang harus dilakukan gitu ya Bapak. Kemudian yang ketiga itu anak-anak sudah mulai tumbuh umur 7, 10, umur 10 sampai 15. Ini yang paling atas Pak. Kok enggak ini ya, kok enggak muncul? Karena ini sudah siang. Oh sudah siang dah. Itu. Iya. Benar. Iya. Iya, apa-apa Pak Rizky, saya bacakan aja habis kita banyak diskusi. Iya, karena salah bahasa tadi Pak. Iya, kata anjing bukan sut, itu bukan saya. Iya, Pak Bapak, mudah-mudahan bisa dilihat aja, dikira-kira aja ya Pak ya, gitu ya. Karena udah jelas. Iya. Nah ini untuk anak laki-laki. Saya slide berikutnya nggak usah karena memang nanti susah nih Pak. Sudah mikir, kemudian slide-nya juga susah dilihatnya gitu. Khawatir ini merusak suasana perkemahan kita gitu ya. Jadi ini roadmap-nya aja buat anak laki-laki. Yang pertama itu adalah ketika sebelum menikah kita periksa apakah kita bawa ke dalam rumah tangga kita banyak membawa utang pengasuhan apa enggak gitu loh Pak, gitu ya. Atau jangan-jangan kita berdua ini nggak pernah menyelesaikan utang pengasuhan. Jadi kalau kita pulang motor berhenti, mesin motor berhenti, mesin mobil berhenti, terus tiba-tiba istri asmanya kambuh, gitu. Padahal dulu nikah nggak pernah asma, gitu. Gitu. Kata anaknya, Mama kenapa ya setiap ayah pulang itu kok tiba-tiba asmanya kambuh, gitu. Mama nggak mencintai ayah ya sebenarnya. Kata si Mama, aku mencintai ayahmu, berusaha mencintai ayahmu, tapi aku nggak kuat dengan hutang pengasuhan yang ayah bawamu setiap hari ke rumah ini. Nanti setiap aku nyiapkan teh manis, goreng-gorengan, itu nggak ada pujian, nggak ada penghargaan. Nah itu hutang pengasuhan bapaknya, gitu Bapak Ibu. Kalau bapak sini kan selalu memuji istri ya, selalu ya Pak. Iya. Sering lupa ya Pak. Padahal sebenarnya istri kan membutuhkan itu ya Pak ya. Setelah nggak ketemu dengan bapaknya suaminya itu, dia membutuhkan tabungan emosinya itu kan sudah terkuras sama anaknya. Iya Pak. Ya pertama terkuras sama nyuci, gitu ya. Cucian banyak sekali. Padahal waktu ijab kabul nggak ada itu. Kamu jadi tukang cuci itu nggak ada, gitu ya. Oh, sekarang nyuci itu emosinya sudah terkuras. Kemudian terkuras lagi emosinya pas setrika. Bapak pernah merasakan setrika baju dan pakaian itu repot ya Pak ya. Saya pernah ketika istri setrika baju itu saya bilang kok lama banget ya Dek, gitu ya. Gitu. Saya baru tahu Pak sudah nyoba setrika itu. Saya nggak mau ucapan itu lagi Pak. Karena berat itu ternyata setrika itu. Untuk ngurus tali setrika aja Pak.
kabel setrika itu kita setrikanya ke sini, itu kabelnya gini-gini Pak, nggak mau kompromi. Itu aja emosi ya Pak, gitu ya. Belum kita lupa setrikanya, naruh setrikanya, gitu ya. Setrikanya harusnya di sana tapi di baju, gitu. Oh, itu luar biasa itu. Jadi tabungan emosi istri kita itu satu hari sudah terkuras. Khawatirnya di tabungan emosinya itu titiknya sudah sampai jarumnya itu ke merah Pak, ke empty. Pulang gitu ya, kita pulang dia mengharapkan pasangannya ini yang ditakdirkan Allah ini untuk memberikan tabungannya itu. Seenggak-enggaknya sekedarnya suaminya itu ngecek lah tabungan emosimu gimana. Nah, gitu Bapak ya, yang Bapak lakukan gitu. Misalnya Bapak pulang atau Bapak sebelum pulang itu kan sering nelpon gitu sebelum pulang, Dek gitu ya, aku udah mau pulang, kamu gimana kondisimu gitu ya, kamu lagi apa sekarang gitu. Itu Bapak sering lakukan ya gitu ya. Nah, itu setidaknya tuh ngecek tabungannya gitu loh Pak. Kalau kata istrinya, aman Mas, aku sekarang jarumnya itu di F full gitu ya. Ada berarti aman nih, Bapak pulang aman. Tapi yang paling berat itu adalah ketika kita pulang itu nggak ngecek tabungan emosinya. Padahal sebenarnya udah rest banget Pak. Udah kalau gerak itu jarumnya itu udah mentok gitu loh Pak. Gitu. Nah pulang-pulang suaminya udah nggak ngecek, sementara istrinya udah ngelihat ke jendela jauh gitu, udah menerawang gitu loh Pak. Gitu. Suaminya nggak ngecek. Atau suaminya nggak ngecek tapi nggak usah ngecek tapi suaminya nggak megang pundaknya gitu loh Pak. Kan ada titik-titik di belakang istri kita ini yang kalau disebutkan itu titik sensual ya Pak ya, yang harus Bapak pegang gitu. Megang satu aja titik itu selesai itu Pak satu hari. Nah, tapi kadang-kadang kita pas pulang beliau sudah memandang keluar jendela itu, nah kita masih asik gitu ya pegang PA dan lain-lain. Itu tentang pengasuhan. Yang kedua adalah parenting team, mengecek betul apakah kita ini tim atau tidak. Kemudian kalau kita nggak tim itu apa pengaruhnya kepada anak laki-laki? Pasti berbeda Pak, stimulannya berbeda karena nggak pernah kompak, nggak pernah rapat gitu loh Pak, nggak pernah rapat gitu, nggak pernah ada bahan-bahan yang mau disampaikan gitu ya. Misalnya apa itu Pak? Contoh yang paling sederhananya gini, karena nggak pernah dibicarakan anak laki-laki masih usia 2 tahun, usia 1,5 tahun itu anak laki-lakinya ini gemuk gitu Bapak ya. Terus karena bapaknya pengen ada hiburan ketawa-ketawa gitu, bapaknya ngasih bando ke anak laki-lakinya atau dijilbabin. Terus kemudian difoto dan kemudian diupload gitu. Cantik banget anak laki-laki gitu untuk bercanda-bercanda sebenarnya. Kalau di ilmu fathering itu agak berbahaya kalau dilakukan itu Bapak ya gitu. Kita nggak tahu takdir Allah kapan itu waktunya. Waktu misalnya kita mengatakan kepada anak laki-laki kita pas dibandoin itu, dikasih bando, dikasih jilbab itu, dikatakan khawatirnya Allah mentakdirkan itu disimpan sama anak kita. Itu lewat imprintnya, lewat bawah sadarnya. Kemudian yang ketiga adalah ketika anak-anak mulai lahir, dan yang keempat adalah berkolaborasi. Nah, berkolaborasi ini ketika melibatkan sekolah ya Bapak. Jadi kalau kita ke sekolah itu, nah saya ini dari Pak Rizky dapat ilmunya. Kalau ke sekolah itu ijab kabul kita adalah ijab kabul yang 3 Pak. Yang tadi itu setidak-tidaknya ijab kabul yang roadmap ini. Kayak kita bawa anak kita ke sekolah, terus kita bilang sama pihak sekolah, wahai pihak sekolah, saya bawa anak laki-laki saya, boleh nggak bantu saya untuk jadikan kelak kemudian hari jadi Ismail, gitu loh Pak. Kalau sekolah bilang Ismail yang mana Pak? Nah gitu, oh berarti nggak usah. Harus kabur dari sekolah itu Pak gitu. Kalau ditanya Ismail yang mana gitu loh Pak. Dia bilang berarti sekolah itu nggak punya roadmap Pak gitu. Ismail. Nah gitu ya Pak ya. Kalau anak perempuan nanti kita diskusikan lagi setelah ini. Nah kolaborasinya untuk anak laki-laki. Kenapa kolaborasinya penting sekarang? Karena sebagian besar waktu anak-anak kita, khususnya di usia-usia dia harus dilaki-lakikan itu, dia berurusan dengan pihak sekolah gitu loh Bapak. Berurusan dengan pihak sekolah. Kalau lebih rinci lagi, dia berurusan di pihak sekolah itu ketika 8 tahun ke atas itu sebenarnya dia berurusan dengan 4 guru sebenarnya. 4 guru ini harus laki-laki. Laki-laki maksudnya itu kalau dia laki-laki nggak tergores ke laki-lakiannya gitu loh Pak. Kepala sekolah, guru olahraga, guru kesenian dan guru agama. 4 ini karena di 4 guru inilah titik of fathering itu banyak sekali Pak. Titik kelaki-lakian itu banyak sekali. Seperti misalnya guru olahraga
di usia-usia anak SD itu kalau misalnya latihan nendang ke penalti gitu loh Pak, itu gawang kosong. Nah, anak lagi latihan tendang, udah 5 kali 6 kali nggak masuk. Guru olahraga yang mengerti soal fadring pasti dia nggak ngurus kaki anaknya. Maksudnya guru olahraga datang nggak bilang kakimu itu loh agak sedikit pengkor, harusnya gini nendangnya. Pasti dia nggak ngurus itu. Teorinya gini loh Mas, pasti dia nggak ngurus itu. Karena apa? Karena guru laki-laki yang mengerti soal fadring, dia mengerti betul bahwa ini momen untuk membangun konstruksi kelaki-lakian. Momen ini yang Allah ciptakan ini. Nggak masuk-masuk nendang ke gawang yang kosong itu loh Pak. Nah, pasti guru yang laki-laki, guru olahraga yang mengerti soal fadring, pasti dia akan memanfaatkan ini untuk memberikan stimulan ke laki-laki kepada anak laki-laki. Misalnya dia datang, nah kalau di ilmu ke fadring itu Pak, bagian di sini dari tengkuk ini sampai ke tulang ekor anak laki-laki, khususnya 8 sampai umur 14 tahun, itu memang harus kita sering tepok-tepok ini loh Pak, gitu, kepada anak laki-laki. Itu salah satu usaha kita membangun konstruksi kelaki-lakian. Nah, guru olahraga laki-lakinya pasti akan gini, Bang, abang laki-laki, gitu, tidak ada istilah titik dalam laki-laki. Abang masih bisa untuk melakukannya. Itu momen kelaki-lakian. Gitu ya Pak. Nanti pembahasannya panjang, kita lewat-lewat aja, sudah selesai. Nah, itu anak laki-laki. Kemudian anak sekarang kita loncat saja kepada anak perempuan. Nah, ini ada, gak usah ya Pak Rizky ya, ini ada umur-umurnya. Umur 0 sampai 7 tahun itu gimana membangun kelaki-lakian. Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan. Iya. Iya, kok bapak-bapak diam aja? Saya optimis sudah kelihatan sebenarnya gitu ya. Iya. Mungkin dihambat dulu. Iya. Ini ada agak sedikit rinci Pak. Misalnya di umur 0 sampai 7 tahun itu bagaimana membangun konstruksi kelaki-lakian. Saya bacakan saja Pak. Yang pertama itu maternal bonding. Jadi membangun kelaki-lakian itu ada di pihak ibu, di pihak istri kita. Mengkhatamkan sirah nabawiyah, menceritakan cerita-cerita tentang laki-laki yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran, itu ada di istri kita. Kemudian istri kita ketika di umur-umur 0 sampai 1,5 tahun itu kalau dia gendong, dia pegang kaki tangan anak laki-laki kita, terus dia bilang, nah jangan pernah menggunakan tanganmu ini kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, itu membangun konstruksi kelaki-lakian yang dilakukan oleh istri kita sebenarnya Pak, gitu ya. Ya, oke. Maksudnya jangan sampai 0 sampai 1,5 tahun itu anak laki-laki ibunya lebih banyak gendong tuh sambil nonton drakor misalnya atau apa gitu, film-film di ini, karena itu akan lebih cepat masuk kepada anak kita. Saya bacakan lagi Pak, yang kedua 0 sampai 7 tahun itu namanya suplai maskulinitas. Itu ada bagusnya di umur 2 tahun, 3 tahun. Ini Bapak yang mengerjakan. Yang main gulat-gulatan itu loh Pak. Jadi kalau boleh sih setiap hari sebenarnya. Kalau ada anak 2 tahun itu Bapak ajak gulat-gulat aja Pak gitu. Nggak usah lama-lama gitu, karena nanti khawatirnya bukan anak yang emosi, bapak yang emosi gitu ya. Gitu ya, habis pulang kantor emosi, nanti malah kecekek anaknya. Jadi yang paling penting sebenarnya gulat itu memanfaatkan momen satu aja Pak. Yang paling penting satu aja. Misalnya gini, anak tiba-tiba itu nyekek kita gitu loh Pak, nyekek kita, itu aja udah. Sampai kita sampaikan ke anak bahwa pegang tangannya dan bilang ke anak kita, jaraknya sangat luar biasa dekatnya. Kalau ini secara ilmu fadring itu akan lebih cepat masuk ke anak kita. Lebih kurang dari 45 cm itu sangat luar biasa masuknya. Pegang tangannya dan bilang, abang, tangan laki-laki itu, sampaikanlah begitu Bang, ya kepada laki-laki kita. Dan kalau ini rutin Bapak lakukan, mudah-mudahan ini disimpan di bawah sadarnya. Gitu. Nanti ketika umur dia masuk ke umur 8-9 tahun, dia mudah-mudahan sudah sangat bisa alarm alaminya yang ada di kita sering latihan itu. Nanti kalau dia mau nendang kucing umur 7 tahun 8 tahun, suara hatinya sudah ngomong gitu loh Pak. Kaki laki-laki bukan untuk nendang kucing, gitu loh Pak, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan rumah tangga dia kelak kemudian hari gitu, nggak suka nendang istri atau yang lain-lain. Pengenalan identitas itu ada di umur 7-8 tahun. Ya, kayaknya nggak pas Pak ya, ngomong pagi-pagi ini agak terlalu detail ya, gitu. 7 sampai 10 tahun itu kalau membangun ke anak laki-laki adalah tadi saya menyebutkan 7 sampai 10 tahun itu tidak lagi banyak bercerita. Tapi kalau seperti yang di sekolah alam, sahabat alam itu 7, 10, 14 itu judulnya hands on, minds on. Jadi kalau 0 sampai 7 tahun minds on boleh Pak, cerita gitu. Cerita, bacain cerita gitu. Lebih banyak
memasukkan basic of knowledge kepada anak kita. Sedih itu seperti apa? Menolong Rasulullah itu seperti apa? Rasulullah empati itu seperti apa? 0 sampai 7 tahun tuh perbanyak aja Pak, cerita nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau sudah mulai masuk 7, 10, 14 itu judulnya bukan minds on depannya, tapi adalah hands on Pak. Jadi lebih banyak anak-anak di role play kan, gitu ya. Misalnya menolong itu seperti apa? Jangan cerita lagi. Tapi menolong itu misalnya apa? Ada uang, kasih ibu masak yang banyak gitu. Nah, nanti kita bilang sama anak kita, "Abang, ini hari ini alhamdulillah ibumu masak sayur asem banyak. Kira-kira apa yang bisa kita ini ya?" Gitu loh, Pak. Tapi jangan teori lagi, Pak, gitu ya. Harusnya simulasi. Oke. Nah, nanti di umur 10 sampai ke atas itu 18, 19 itu salah satu contoh kelaki-lakian yang harus kita lakukan kepada anak kita itu adalah konsekuensi. Jadi 10 sampai 18, 19 tahun itu jangan sampai anak laki-laki kita tidak berkenalan dengan konsekuensi. Karena konsekuensi itu kalau dia nggak dapat di umur 10 sampai 18 tahun, nanti 18 tahun ke atas anak laki-laki kita susah untuk melakukan 2 hal yang paling penting untuk hidup orang dewasa, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti anak-anak laki-laki kita hanya bisa amar ma'ruf tapi dia nggak bisa nahi mungkar. Dia nanti akan jadi korban bully gitu loh Bapak, gitu ya. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena 10 sampai umur 18 tahun dia nggak pernah mendapatkan belajar tentang konsekuensi, gitu ya. Baik, nah sekarang saya bacakan sedikit anak perempuan nih Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan kepada anak perempuan supaya dia menjadi perempuan adalah memperhebat keperempuanannya. Nah, keperempuanannya itu ada setidak-tidaknya ada di 4 wanita hebat lah gitu Bapak Ibu ya, yang pernah disebut Rasulullah SAW. Jadi memperempuankan anak perempuan kita itu adalah bagaimana mengenalkan kepribadian, kehebatan, keterampilan Bunda Maryam binti Imran, yang kedua adalah Bunda Khadijah binti Khuwailid, yang ketiga adalah Bunda Fatimah binti Muhammad SAW, yang keempat adalah Bunda Aisyah binti Muzahim, gitu ya. Bunda istrinya Fir'aun. Jadi Bapak-bapak, ini dilakukan penelitian di Amerika Serikat oleh ahli fathering profesor, dan alhamdulillah saya kenal profesor ahli fathering Yahudi. Dan dari penelitian beliau mengatakan satu saja tugas anak perempuan seperti yang dilakukan orang Islam. Jadi bagaimana mengajarkan 4 perempuan dunia akhirat ini kepada anak perempuan kita. Jadi 0 sampai 7 tahun bagaimana mengajarkan keperempuan anak perempuan, kenakanlah cerita 4 perempuan ini kepada anak perempuan kita. Ketika dia umur 8 sampai 14 15 tahun, simulasikanlah keterampilan menjadi seorang ibu, keterampilan menjadi seorang istri, keterampilan menjadi seorang anak, dan keterampilan life skill yang harus dipunyai oleh seorang wanita. Sekolah yang baik, rumah yang baik itu menurut hemat saya adalah kalau sekolah yang baik itu di umur 8 sampai 14 15 tahun dipastikan dia punya mengajarkan kepada perempuannya 4 orang ini, gitu ya. Kalau di sekolah saya dulu dengan almarhumah, saya nyobanya gini Pak, anak-anak kelas 5 SD, 6 SD, sekali dalam sepekan anak perempuan itu dia punya hadonah Pak, punya adik asuh. Jadi sekali dalam sepekan itu anak perempuan kelas 5 6 dia nggak datang ke kelasnya, tapi dia datang ke anak TK yang menjadi adik asuhnya gitu loh Pak. Jadi apa yang dia lakukan, kita sedang melatih mengkonstruksikan keperempuanannya. Salah satu kita latih adalah bagaimana menjadi seorang ibu. Jadi dia datang ke anak TK satu kali dalam sepekan, tugasnya adalah seperti misalnya dia cek feeling, adek gimana, udah siap belum untuk sekolah hari ini, bahagia nggak hari ini, kira-kira apa yang bisa kakak bantu atau apa gitu loh Pak. Itu salah satu membangunkan keperempuanan itu. Nggak ini juga ya, nggak kelihatan juga. Ini tadi ada roadmapnya anak laki-laki, ada roadmapnya anak pengasuh anak perempuan. Ini saya tampilkan tapi nggak kelihatan. Intinya itu Bapak dan Bapak yang milik Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah anak laki-laki seperti yang tadi sudah sampaikan, anak perempuan intinya adalah di dalam Tarbiyatul Nisa itu hanya mengenakan 4 ini. Kemudian anak perempuan kita boleh nggak jadi kelak kemudian hari menjadi seorang psikolog terkenal, pengusaha terkenal, boleh. Tapi pastikanlah di dalam diri anak perempuan kita itu ada 4 keterampilan kehebatan anak perempuan dunia akhirat yang tadi saya sebutkan itu. Mungkin gitu Pak Rizky yang bisa saya sampaikan. Kalau di slide-nya itu ada rinci-rincinya Pak. Seperti yang ini ada rinciannya. 0 sampai 2 tahun itu apa yang harus dilakukan pada anak perempuan supaya dia mendapatkan keperempuanan yang utuh itu. Tapi memang izinnya Allah
nggak terlihat ya, jadi kita nggak banyak pikiran gitu ya. Jadi nggak kita cukupkan saja sampai di sini. Saya mohon maaf bahwa Bapak semua sudah mengajak agak sedikit serius gitu. Kapan-kapan mungkin kita ketemu lagi, agak lebih detail lagi kita bahasnya ini, karena menurut hemat saya ini sangat penting. Dari fenomena SCBD ini fenomena saja, ternyata memang persoalannya kenapa anak-anak muncul ketika usia-usia balik dia seperti itu, karena memang tidak ada desain gitu Bapak Ibu ya. Sekolah tidak mendesain ke laki-laki dan ke perempuan di Indonesia, dan di rumah tangga juga kadang-kadang melupakan bagaimana melaki anak laki-laki dan perempuan. Akhirnya muncullah anak laki-laki yang seperti itu, anak perempuan yang seperti yang kita pernah lihat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sekali lagi dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.